Kali ini kita bakal bahas satu program pemerintah yang lagi rame banget dibicarain. Sebuah pertaruhan besar buat ekonomi desa kita. Namanya Koperasi Merah Putih. Pertanyaannya simpel aja sih, ini bakal jadi jalan menuju kemakmuran atau malah jadi bom waktu? Nah, semua keramaian ini berawal dari satu angka. Cuma segini, 1,07%. Kelihatannya kecil ya? Tapi angka inilah yang jadi biang keladinya dan sekaligus jadi alasan kenapa pemerintah merasa perlu, bikin gebrakan besar-besaran. Oke, biar jelas, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu masalah utamanya apa. Terus, kita bedah solusinya, si Koperasi Merah Putih ini. Duitnya dari mana, siapa yang ngurusin, teknologinya canggih nggak? Sampai, tentu saja, kita kupas tuntas semua risiko dan kontroversinya. Udah siap? Yuk kita langsung aja. Sip, kita masuk bagian pertama, teka-teki koperasi. Jadi, sebenarnya masalah apa sih yang mau diselesaikan sama program ini? Coba deh lihat grafis ini. Ini yang bikin miris. Tahun 2021, kontribusi koperasi kita ke PDB itu cuma 1,07%. Bandingin sama rata-rata Asia, apalagi rata-rata global. Jomplang banget kan? Padahal, ini artinya ada potensi ekonomi yang gede banget di puluhan ribu desa kita yang selama ini kayaknya lagi tidur aja gitu. Pemerintah sadar banget soal ini, dan mereka pasang target yang, ambisius. Coba bayangin, dari cuma 1,07%, mereka mau lompat ke 5% di tahun 2045. Ini bukan lagi soal perbaikan kecil-kecilan, ini target revolusi buat ekonomi di pedesaan. Nah, buat ngejar target segede itu, tentu butuh ide yang besar juga kan? Disinilah kita masuk ke bagian kedua, Koperasi Merah Putih. Oke, jadi inilah jagoan utamanya. Koperasi Desa atau Kopdes. Sering juga disebut Koperasi Merah Putih. Kalau kita baca tujuannya di atas kertas sih, kedengarannya mulia banget ya. Memberdayakan masyarakat desa, pakai semangat gotong royong, buat naikin ekonomi lokal. Program ini, yang rencananya jalan mulai 2025, ternyata nggak cuma soal duit loh, ada muatan ideologisnya juga. Ini dilihat sebagai upaya buat menghidupkan kembali semangat pasal 33 UUD 1945, yaitu ekonomi kekeluargaan langsung di jantungnya, di desa-desa. Plus, buat memperkuat ketahanan pangan nasional kita juga. Oke, visinya keren, gede. Tapi kan pertanyaannya, gimana cara kerjanya di lapangan? Nah sekarang, yuk kita bongkar kap mesinnya di bagian ketiga. Kita fokus ke dua hal yang paling sering jadi bahan omongan. Duitnya dari mana, dan siapa yang ngurusin? Nah, ini nih yang bikin banyak orang garuk-garuk kepala. Sumber dananya. Duitnya itu bukan dari APBN, bukan dari anggaran belanja negara yang biasa, tapi dari saldo anggaran lebih atau SAL. Jadi ini semacam dana sisa anggaran gitu. Dana yang ditaruh di bank-bank BUMN, terus disalurkan sebagai pinjaman lunak buat tiap Kopdes, bisa sampai 3 miliar rupiah. Skema kayak gini ibarat pedang bermata dua. Sisi bagusnya, ya jelas, nggak ganggu anggaran rutin pemerintah. Tapi di sisi lain, banyak ahli ekonomi yang, angkat alis. Soalnya, memakai dana SAL buat program kredit kayak gini tuh nggak lazim, dan resikonya tinggi. SAL itu kan harusnya jadi dana darurat atau ban serep APBN, bukan buat modal usaha. Terus ada kontroversi kedua, soal siapa yang ngurusin. Aturannya bilang, kepala desa itu otomatis jadi pengawas koperasinya. Nah, poin ini nih yang bikin banyak pihak jadi khawatir. Kenapa? Nanti kita bahas. Tapi oke, di luar urusan dana dan siapa yang mengawasi, program ini punya satu kartu truf yang canggih banget. Kita masuk ke bagian 4, Koperasi Digital. Ini adalah cara mereka buat coba melompati masalah-masalah koperasi yang itu-itu aja pakai teknologi. Jantung dari semua kecanggihan ini namanya platform digital Kopdesa. Coba deh bayangin, ini tuh kayak sistem operasinya koperasi modern. Di belakangnya rumit, canggih, tapi buat anggota tampilannya gampang banget. Tinggal buka aplikasi di HP, dan isinya itu bukan kaleng-kaleng. Ada apa aja? Pengenalan anggota pakai AI, punya e-commerce dan marketplace sendiri, sistem kasir atau POS, apotek online, cek inventaris barang secara real-time, bahkan ada sistem lelang online. Laporan keuangannya juga digital dan langsung jadi. Gila kan? Ini benar-benar mau bikin ekosistem bisnis desa yang terintegrasi penuh. Visi teknologinya emang keren banget, canggih. Tapi, visi aja kan nggak cukup. Sekarang kita harus lihat sisi realitasnya. Kita masuk ke bagian kelima. Risiko, aturan, dan realita. Hambatan pertama, malah datang dari aturan mainnya sendiri. Ada peraturan baru dari kementerian yang intinya mewajibkan semua koperasi, termasuk yang baru dibentuk ini, buat pakai standar akuntansi keuangan atau SAK.
Kedengarannya bagus, tapi ini bukan hal gampang loh. Butuh orang yang benar-benar ngerti akuntansi. Dan kita tahu kan, SDM kayak gitu mungkin belum banyak yang siap di desa-desa. Nah, kita balik lagi ke soal kepala desa jadi pengawas. Kritik paling kerasnya tuh di sini, kalau kepala desa yang jadi pengawas, independensi koperasinya gimana? Ada kekhawatiran besar kalau koperasi yang harusnya jadi milik anggota dan demokratis malah jadi kayak alatnya birokrasi desa. Jadi nggak mandiri lagi. Dan ini mungkin bagian yang paling bikin deg-degan. Ada semacam jaring pengaman kalau ada masalah. Tapi jaring pengamannya ini juga berisiko banget. Jadi gini, kalau sampai koperasinya gagal bayar utang, sampai 30% dari dana desa bisa dipakai sebagai jaminan buat melunasi utang itu. Kebayang nggak? Oke, jadi kalau kita kumpulin semua lampu merahnya, kira-kira begini. Pertama, resiko kredit macet dan moral hazard itu tinggi banget. Kedua, dana desa yang harusnya buat bangun jalan atau irigasi malah ikut jadi jaminan utang. Ketiga, independensi dan demokrasi koperasi jadi terancam. Dan keempat, yaitu tadi, penggunaan dana SAL yang nggak biasa. Ini bukan kekhawatiran main-main, ini serius. Oke, di satu sisi kita lihat visinya yang luar biasa, di sisi lain kita lihat risikonya yang juga luar biasa. Jadi, sampailah kita di pertanyaan utamanya, ini sebetulnya revolusi atau sekedar pertaruhan yang super berisiko? Kita harus adil juga. Kalau skenario terbaiknya yang terjadi, program ini beneran bisa jadi game changer. Bayangin deh, desa-desa yang selama ini cuma jadi penerima pembangunan, sekarang bisa jadi pemain utama. Jadi mesin ekonomi baru yang modern, digital, dan dasarnya gotong royong. Tapi ya itu, pertanyaannya balik lagi ke awal. Apakah Koperasi Merah Putih ini bakal jadi revolusi yang kita harapkan untuk desa-desa di Indonesia? Atau ini cuma sebuah pertaruhan kebijakan yang kelewat ambisius, yang kalau gagal resikonya malah ditanggung sama warga desa sendiri? Jawaban untuk pertanyaan ini nantinya akan menentukan nasib ekonomi jutaan orang di negara kita.